Hello, nama saya Mitch. Saya di sini ingin berbagi tentang pengalaman yang saya alami. Saya tidak tahu apakah itu paranormal atau kata-kata bodoh apapun yang digunakan orang untuk menggambarkan fenomena supranatural. Tetapi setelah itu, hal itu mengunjungi saya dan saya percaya pada sampah paranormal itu sekarang. Seminggu setelah saya pindah dengan saudara saya, Edwin, setelah rumah saya disita, saya selesai membongkar. Edwin menyukai ide saya untuk pindah karena kami tidak bertemu satu sama lain selama 10 tahun. Jadi, saya juga bersemangat. Saya segera tertidur setelah saya pindah. Setelah seminggu pertama itu, saya mendengar suara gemersik datang dari luar sekitar pukul 1 pagi. Saya pikir itu rakun. Jadi saya mengabaikannya dan mencoba untuk tidur. Keesokan paginya, saya memberitahu Edwin tentang hal itu. Dan dia pun setuju. Namun, malam berikutnya, saya pikir saya mendengar jendela saya terbuka dan suara benturan keras, sangat keras. Seolah-olah ada sesuatu yang memasuki kamar saya. Sontak aku langsung melihat sekeliling kamarku. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Keesokan paginya, Edwin menjatuhkan cangkir kopinya ketika dia melihatku. Dia mengangkat cermin di dekatnya dan saya melihat diri saya sendiri. Saya memiliki luka besar di pipi kiri saya. Setelah saya dilarikan ke rumah sakit, dokter memberitahu saya bahwa saya pasti berjalan dalam tidur. Tetapi kemudian, dia menunjukkan sesuatu yang membuat darah saya menjadi dingin. Dia mengangkat bajuku untuk menunjukkan sayatan yang dijahit di mana ginjalku berada. Aku menatap matanya. Mataku melebar. Anda entah bagaimana kehilangan ginjal kiri Anda tadi malam, kata dokter saya. Tapi kami tidak tahu bagaimana caranya. Maaf, Mitch. Malam berikutnya adalah titik puncak saya. Sekitar tengah malam, saya bangun untuk melihat pemandangan yang benar-benar mengerikan. Saya sedang menatap muka dengan makhluk bertudung hitam dan topeng biru tua tanpa hidung atau mulut yang menatap ke arah saya. Hal yang paling membuatku takut adalah dia tidak memiliki mata, cuma kosong soket hitam. Makhluk itu juga memiliki zat hitam yang menetes dari rongganya. Saya mengambil kamera dari perapian terdekat dan mengambil gambar. Segera setelah mengambil bidikan, makhluk itu menerjang ke arah saya dan mencoba membuka dada saya untuk mencapai paru-paru saya. Saya menghentikannya dengan menendang wajahnya. Saat saya keluar dari kamar, saya mengambil dompet karena saya butuh uang. Aku lari dari rumah kakakku sampai malam. Saya akhirnya berakhir di hutan dekat rumah Edwin dan tersandung batu. Saya pun jatuh pingsan dan terbangun di rumah sakit. Dokter saya orang yang sama yang merawat saya sebelumnya. Saya punya kabar baik dan kabar buruk, Mitch. Dokter saya memulai. Kabar baiknya, kamu mengalami luka ringan dan orang tuamu akan menjemputmu. Aku menghela nafas lega. Dan kabar buruknya, bahwa saudaramu telah terbunuh oleh sesuatu. Maaf, Mitch. Orang tua saya membawa saya kembali ke rumah Edwin untuk mengambil barang-barang saya yang tersisa. Yang saya lakukan saat memasuki kamar saya sangat takut, tetapi tetap tenang.
Saya meraih kamera dan kemudian berhenti di tengah jalan, tepatnya di lorong menuju kamar. Saya melihat tubuh Edwin dan sesuatu yang kecil tergeletak di sebelahnya. Saya mengambilnya dan masuk ke mobil orang tua saya. Dan saya tidak menyebutkan mayat Edwin. Saya melihat benda yang saya ambil dan hampir muntah. Saya sedang memegang ginjal curian saya yang setengah dimakan dengan zat hitam di atasnya.